Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Dwi Heriani dari kelas A Kimia dengan NPM 2017011067. Di sini saya akan melakukan praktikum sederhana dengan judul uji osmosis pada kentang dan wortel dengan larutan NaCl. Pertama-tama, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Di sini ada dua larutan A dan larutan B. Larutan A berisi air biasa dan larutan B akan kita isi dengan garam. Lalu ada wortel sepanjang 4 cm, ada kentang sepanjang 4 cm. Lalu kita masukkan 1 sendok garam pada larutan B. Lalu kita aduk secara merata. Setelah larut, maka kita akan masukkan wortel dan kentang. Lalu kita tunggu perubahannya selama 15 menit dan 30 menit. Setelah 15 menit, mari kita amati perubahannya. Pada larutan A dalam wortel dengan air biasa, kita bisa melihat warnanya dan teksturnya. Untuk warna masih tetap sama, warna orange pada wortel, dan untuk tekstur masih tetap keras. Lanjut ke larutan B dengan garam. Untuk segi warna yang tadinya berwarna orange, dia akan mulai memudar. Dia akan berbeda dengan wortel yang berada di larutan air biasa. Dan untuk tekstur, dia sedikit lunak. Lanjut kepada kentang pada larutan air biasa. Untuk segi warna, dia tetap sama, berwarna kuning, dan untuk tekstur dia tetap keras. Lanjut ke larutan B dengan garam. Untuk segi warna, dia sedikit memudar dan lebih pucat daripada larutan pada kentang yang berada di air biasa. Dan untuk tekstur, dia sedikit lunak. Setelah 30 menit, mari kita amati perubahannya. Pada larutan A dengan air biasa, dari segi warna, dia masih tetap sama dengan warna orange pada wortel. Dan untuk tekstur, masih tetap keras. Pada larutan B dengan larutan garam, untuk warna dia sedikit memudar, dan untuk tekstur dia tambah lunak. Dan pada kentang, pada larutan A dengan air biasa, untuk warna masih tetap sama, warna kuning pada kentang. Untuk tekstur masih tetap keras. Pada larutan NaCl, untuk segi warna dia lebih memudar dari sebelumnya, dan untuk tekstur dia lebih dan sulit untuk dipatahkan. Pada percobaan ini, osmosis adalah perpindahan air melalui selaput yang bersifat semi-permeable. Selaput sel semi-permeable adalah selaput yang hanya bisa ditempuh oleh molekul-molekul air. Dan pada percobaan ini, kentang dan wortel termasuk pada selaput sel semi-permeable.
Cairan larutan garam yang dipakai lebih pekat daripada cairan air biasa atau bersifat hipertonis. Jadi, air berpindah dari dalam keluar sel, yaitu mengapa potongan-potongan dan wortel yang direndam pada air garam akan menyusut dan lebih lumut. Karena kentang dan wortel kehilangan air di dalam sel-selnya dan sel-selnya mengalami renasi. Dan pada air tawar yang lebih encer daripada larutan garam yang bersifat hipertonis, jadi air berpindah dari luar masuk ke dalam sel. Nah, maka dari itu, potongan kentang dan wortel yang direndam pada air biasa menjadi lebih keras dan teksturnya lebih keras, dan akibatnya volumenya bertambah. Dan dalam kehidupan sehari-hari, yang sering kita temui adalah pada pengawetan makanan dalam bentuk acar, asinan, ataupun manisan yang menggunakan garam ataupun gula. Pada proses tersebut, sel mikroba yang ada di dalam bahan tersebut akan mati karena terjadinya krenasi. Krenasi yaitu selnya mengkerut karena air keluar dari selnya. Proses itu disebut osmosis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Pada percobaan ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.